نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعد أما بعد. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-nikmatnya sehingga sampai detik ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Speaking dosen pengampu Bapak Minanul Rahman. Di sini saya akan mengangkat tema dalam judul Malam Kemuliaan dalam Tafsir Surat Al-Qadar. Kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di setiap malam salah satu bulan Ramadan. Jika Nabi Muhammad SAW setelah dari Allah, Lailatul Qadar itu adalah turunnya malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan membacakan seluruh ayat Al-Quran sampai diwahyukannya Al-Quran pada saat itu. Jadi kalau sekarang turunnya Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu, namun sudah dipastikan bahwa ada di salah satu malam bulan Ramadan. Yang akan lebih jelasnya lagi, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami Allah anzalnahu telah menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah di sini menggunakan kata kami? Bahwasanya memang banyak menjadi pertanyaan ya, kenapa Allah kadang menggunakan kata kami dan juga saya. Jadi di sini saya menukil dari jawaban bersumber dari Ustazah Halimah Al-Idrus, bahwasanya beliau menjawab kata inna di sini, kata kami yang digunakan Allah dalam Al-Quran berarti Allah sedang menunjukkan sifat-sifatnya Allah dalam melakukan suatu pekerjaan Allah seperti penciptaan langit dan bumi, penurunan Al-Quran dan yang lain sebagainya. Jadi di sini ketika penurunan Al-Quran itu Allah tidak sendiri, tapi bukan berarti Allah bersama para malaikat, tetapi Allah bersama sifat-sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang seperti apa? Seperti kekuasaannya Allah, kalamnya Allah, kebijaksanaannya Allah. Jadi sifat-sifat Allah dalam penurunan Al-Quran itu ikut andil. Kemudian ketika Allah menggunakan kata saya, berarti Allah sedang menunjukkan zatnya Allah yang satu, yang Maha Esa. Seperti halnya maka sembahlah aku. Di sini Allah menggunakan kata aku, bukan saya, bukan kami, karena memang Allah sedang menunjukkan zatnya Allah. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar, berarti Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kenapa di malam, bukan pagi hari ataupun siang hari? Karena di malam ini merupakan waktu yang sangat tenang untuk hati itu menerima suatu hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib di sini bukan berarti hal-hal yang mistik, tetapi hal yang rahasia, seperti hati siap menerima keilmuan, hati siap menerima suatu hal-hal yang bersifat rahasia seperti halnya anugerah, hikmah, dan yang lainnya. Jadi ketika malaikat Jibril membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu dapat terdengar dengan jelas di malam hari, karena pada saat itu malam kan memang tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi sangat malam itu merupakan tempat yang paling baik untuk hati menerima sesuatu. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka, apa yang kamu ketahui ya Nabi Muhammad? Bahwasanya di sini kenapa bertanya kepada Nabi Muhammad? Karena sesungguhnya walaupun tidak tersurat dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu memintakan malam Lailatul Qadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya.
Karena dulu malaikat Jibril itu bercerita kepada Nabi Muhammad tentang umat-umat terdahulu. Malaikat Jibril bercerita bahwasanya umatnya Nabi Musa itu kalau ada yang beribadah sujud itu selama 1000 bulan, dan itu setara dengan 83 tahun. Ada juga umat yang lain, ada yang jihad fisabilillah itu sepanjang 1000 bulan. Jadi apa kabar dengan umatnya Nabi Muhammad yang mana umur kita saat ini ya paling sekitar 60 sampai 70 tahun. Jadi karena Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya, Nabi memintakan malam Lailatul Qadar itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi malam Lailatul Qadar itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu itu tidak ada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibaratnya seperti kita setiap hari jalan-jalan di mall-mall gede. Nah di situ di mall itu menjual barang-barang yang harganya sangat mahal sekali. Jadi kita itu hanya bisa melihat aja mau beli tapi nggak punya uang, misal seperti itu ya. Jadi untuk orang-orang yang berduit otomatis sangat mudah sekali untuk mendapatkan barang-barang itu. Namun dengan kita orang yang tidak punya, maksudnya sedang-sedang aja, itu hanya bisa melihat tanpa membeli. Jadi pada suatu ketika mall itu membuka pixel pada hari ini dari jam sekian sampai sekian. Ya, jadi otomatis kita yang memang sudah pengen barang tersebut dari jauh-jauh hari akan siap mengantri. Ibaratnya menunggu-nunggu hari itulah, jangan sampai kita tidak mendapatkan dan rela hadir ngantri-ngantri untuk mendapatkan barang tersebut kan. Jadi ibaratnya malam Lailatul Qadar itu seperti itu, semenarik itu, membahagiakan itu. Jadi sangat eman-eman sekali ketika malam Lailatul Qadar kita hanya duduk-duduk aja nonton TV atau rebahan. Bahkan jangan sampai kita di malam Lailatul Qadar itu sedang mengomel atau menghibur seseorang, yang sampai itu perlakuan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 1000 bulan kan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikat bersama roh malaikat Jibril itu turun ke bumi untuk mengurusi urusannya yang seperti apa. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi berdesak-desakan di bumi untuk apa? Untuk menjadi saksi umatnya Nabi Muhammad yang pada malam Lailatul Qadar itu bangun. Dia mulai menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bagi umatnya Nabi Muhammad yang pada kala itu meminta maaf memohon ampun kepada Allah, maka malaikat juga akan memohonkan ampun untuk orang tersebut. Apabila orang tersebut meminta doa kepada Allah, memintakan hajatnya, maka malaikat juga akan ikut mengaminkan apa yang diminta oleh umat Nabi Muhammad tersebut. Jadi bahkan bukan hanya satu malaikat saja, tapi beribu-ribu malaikat. Jadi sangat tidak iman-imankah ketika pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi mengaminkan, memohon maafkan untuk umat-umatnya yang bangun, kita hanya santai-santai saja. Kemudian tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Bahkan dulu ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan, kapan ya Syekh terjadinya malam Lailatul Qadar? Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, untuk kami atau untukmu? Orang itu bingung, apakah beda antara malam Lailatul Qadarnya kami dengan beliau? Kemudian sang Syekhnya menjawab bahwasanya malam Lailatul Qadar bagi kami itu adalah setiap malam. Karena untuk orang-orang seperti beliau itu ketika malam hari mereka senantiasa bangun. Mereka menjalankan ibadah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, dan yang lainnya. Maksudnya ketika malam hari bagi mereka itu adalah suatu rahmat, karena mereka setiap harinya, setiap malamnya itu selalu menghidupkan malam-malam. Jadi bagi mereka yang malam Lailatul Qadar itu ya setiap malam itu bukan bagi kita. Jadi malam Lailatul Qadar itu kesempatan sekali untuk kita, orang yang ibadahnya masih bolong-bolong, yang kalau sholat tarawih masih sukanya ngitung-ngitung rakaat, yang kalau sholat tarawih kita nyarinya masjid yang bacaannya cepat biar cepat selesai. Nah itu tepat sekali untuk orang-orang seperti kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di
setelah maghrib sampai menjelang subuh. Nah, adapun riwayat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di setengah terakhir bulan Ramadan di malam kecilnya. Ada juga yang mengatakan, dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya 7 hari terakhir bulan Ramadan di malam kecilnya. Kemudian ada juga mengatakan 5 hari terakhir di malam terakhir bulan Ramadan di malam kecilnya. Jadi ulama bersepakat bahwasanya di setiap tahun Lailatul Qadar itu tidak menetap, ya, maksudnya tidak dapat diketahui di tanggal-tanggal berapa, namun lebih dispesifikan antara tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, jadi kita di malam-malam terakhir bulan Ramadan, ya, lebih baiknya dari awal bulan Ramadan sampai seterusnya nanti puncak Syawal tetap meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada catatan yang diberikan Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan ada tiga orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama, berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi melarang anggota tubuh untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah, seperti mata digunakan untuk digunakan untuk melihat yang baik saja. Kemudian kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang tidak diridhoi, jangan sampai melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu jangan pernah meninggalkan sholat tarawih, karena sholat tarawih ini sudah termasuk dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar bagi orang yang setiap malamnya itu setiap malamnya itu rutin melaksanakan ibadah tarawih. Kemudian yang ketiga yaitu jangan pernah tinggalkan sholat jamaah Isya dan jamaah subuh, karena malam Lailatul Qadar kan terjadinya malam habis maghrib sampai subuh. Jadi itu sudah termasuk dalam menjalankan hal-hal kebaikan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian. Silahkan sampaikan kritik dan saran yang mendidik, karena di sini saya masih dalam proses belajar, masih butuh bimbingan dan arahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.